Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberkahi selalu atas rezeki yang didapat pada hari ini. Dari kesehatan, keuangan, pasangan, keluarga, dan baiknya para sahabat dan teman-teman kalian. Pada tanggal 14 Juli 2019, Bianca Devins, seorang remaja berusia 17 tahun yang dikenal sebagai model di Instagram, telah menjadi korban pembunuhan brutal oleh seorang pengikutnya atau followersnya, yaitu yang bernama Brandon Andrew Clark. Pembunuhan ini direkam dan diunggah di media sosial, membuat tragedi tersebut menjadi viral dan menyebarkan trauma yang mendalam bagi keluarga Bianca dan masyarakat luas. Sebelum masuk ke cerita, terima kasih ya yang sudah rutin mendengarkan cerita dari WSS Masa Bercerita. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya ya guys. Bianca Michelle Devins lahir pada tanggal 2 Oktober 2001 di Utica, New York, Amerika Serikat. Sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan ke utara New York City. Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh tantangan, Bianca mulai mengalami masalah kesehatan mental sejak usia muda guys. Ketika dia berusia 9 tahun, dia aja sudah mulai menjalani terapi untuk mengatasi kecemasan akibat perpisahan orang tuanya. Ternyata saat dia berusia 9 tahun sudah menjadi broken home guys. Di usia 13 tahunnya, dia mulai berjuang melawan depresi. Dan pada usia 16 tahunnya, dia pun didiagnosis dengan gangguan kepribadian batas ambang atau borderline personality disorder. Di tengah banyaknya problem kesehatan mental tersebut, akhirnya Bianca menemukan pelariannya di dunia maya. Dia mulai aktif di berbagai platform daring seperti 4chan, Tumblr, Instagram, Snapchat, dan Discord. Dia pun menciptakan pesonanya sebagai seorang e-girl. Di dunia maya tersebut, dia membangun komunitas kecil untuk para pengikutnya yang tertarik dengan gaya dan kepribadiannya. Popularitas sosmednya pun makin menarik perhatian banyak pria, termasuk Brandon Andrew Clark. Dia adalah seorang pria berusia 21 tahun dan pertama kali terhubung dengan Bianca hanya melalui Instagram pada awal tahun 2019. Dan dengan cepatnya mereka pun menjadi teman. Namun Brandon menganggap hubungan mereka lebih dari sekedar persahabatan. Meski nih, Bianca tidak pernah tertarik untuk menjalin hubungan romantis dengan Brandon. Tetapi Brandon kerap menyebut dirinya sebagai pacar Bianca. Dia sering mengunjungi rumah Bianca, dan bagi Kim Devins, yaitu ibunya Bianca, Brandon tuh tampak seperti pemuda yang sopan dan tidak berbahaya. Pada Juli 2019, Bianca dan Brandon merencanakan untuk pergi ke konser penyanyi Nicole Dollanganger di New York City. Ibunya Bianca merasa tenang mengetahui putrinya akan bersama Brandon, seorang yang ia anggap dapat dipercaya. Namun tanpa diketahui oleh ibunya Bianca, ternyata Brandon menyimpan niat jahat dan telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan sangat teliti. Brandon yang dipenuhi rasa cemburu, merasa marah setelah melihat Bianca mencium pria lain selama konser. Setelah konser tersebut selesai, dia pun membawa Bianca ke sebuah jalan buntu yang terletak dekat rumahnya. Brandon telah membuat persiapan untuk kejadian itu, seperti mencari informasi di internet tentang metode membunuh seseorang dengan cara mencekik atau menutup arteri karotisnya. Dia juga menyiapkan kamera yang dipasang di mobilnya hanya untuk merekam peristiwa tersebut. Ketika tiba di lokasi yang sepi, Brandon mulai bertanya-tanya ke Bianca tentang insiden di konser. Dan meskipun Bianca mencoba meminta maaf, Brandon menolak permintaan maafnya. Dan ketika Bianca meminta untuk diantar pulang, Brandon langsung mengambil pisau yang telah dia sembunyikan di dalam mobil dan langsung menyerang Bianca. Setelah membunuh Bianca, Brandon langsung menata tubuhnya dengan sengaja
dan memutar lagu Test Drive oleh Joji berulang-ulang kali. Lagu tersebut tentang hubungan yang tidak seimbang. Ia pun menyemprotkan cat bertuliskan "May you never forget me" di dekat lokasi kejadian, sebagai referensi dari komik-komik Jepang yang ia pernah baca bersama Bianca dan yang di luar nalar. Dia kemudian mengambil foto tubuh Bianca dan menguploadnya ke Discord dengan pesan yang sangat mengerikan. Dan begini pesannya: kalian harus mencari orang lain untuk mengorbit. Pesan tersebut diiringi foto-foto yang memperlihatkan jasad Bianca. Singkat ceritanya nih guys, tidak lama setelah gambar-gambar tersebut tersebar, pihak kepolisian di Utica mulai menerima panggilan dari orang-orang yang khawatir melihat gambar jasad Bianca di internet. Brandon juga menelepon pihak berwenang, mengatakan bahwa ia berencana melakukan diri setelah membunuh Bianca. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan Brandon sedang berusaha melukai dirinya sendiri dengan sebuah pisau, sambil memotret dan mengunggah gambar percobaan bunuh diri yang pada saat itu gagal. Brandon selamat dari lukanya guys, tetapi foto-foto mengerikan itu terus menyebar luas di media sosial. Di Twitter saja tagar "RIP Bianca" mulai tren, tetapi bersama dengan doa dan dukungan untuk keluarga Bianca, banyak juga yang memperbanyak gambar-gambar tersebut di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat. Dan yang lebih konyolnya nih guys, beberapa pengguna bahkan membuat meme dari tragedi tersebut. Sementara yang lain tanpa belas kasihan mengirimkan foto-foto itu kepada keluarga Bianca, termasuk adik-adiknya. Kim Devins, ibunya Bianca, mengungkapkan kesedihan mendalam yang dialaminya saat diwawancarai oleh CBS News. Sungguh mengerikan melihat ada orang yang mengirimkan gambar-gambar tersebut kepada saya dan keluarga dekat kami. Ini seperti terorisme psikologis bagi kami. Pada bulan Februari 2020, akhirnya Brandon Andrew Clark mengaku bersalah atas pembunuhan Bianca Devins. Selama persidangan, dia berusaha mengubah pengakuannya menjadi tidak bersalah. Meskipun telah mengatakan bahwa dia ingin melindungi keluarga Bianca agar tidak melihat foto dan video kematiannya, ibunya Bianca, yaitu Kim Devins, dia merasa yakin kalau Brandon tuh cuma nyari perhatian aja pas di persidangan. Namun permohonannya Brandon ditolak, dan pada tanggal 16 Maret 2021, Brandon Andrew Clark dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun seumur hidup. Dalam pernyataan terakhirnya di persidangan, Brandon mengungkapkan penyesalannya. Dia berbicara seperti ini guys: "Meskipun tampaknya terlambat, saya sangat menyesal telah menyebabkan semua ini. Dan saya berharap saya bisa meminta maaf kepada Bianca. Namun bagi keluarganya Bianca, penyesalan tersebut tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kehilangan dan trauma yang mereka alami." Seiring berjalannya waktu, ibunya Bianca, yaitu Kim Devins, dia selalu bertekad untuk membawa perubahan agar tragedi yang menimpa putrinya tidak terulang. Dia pun mendesak dilakukannya perubahan pada pasal 230 di Amerika Serikat, yaitu yang melindungi platform media sosial dari tanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna. Selain itu, dia memperjuangkan undang-undang baru yang dikenal sebagai Bianca's Law di New York, yang bertujuan melarang pengunggahan foto-foto mengerikan korban kejahatan secara online. Dan ini pernyataannya ibu Bianca: "Kami ingin memastikan bahwa tidak ada orang tua lain yang harus melihat anak mereka diperlakukan seperti ini di internet," kata ibunya Bianca kepada The Independent. Setelah kematiannya, Bianca dieksploitasi secara digital, dan itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi kami sebagai keluarganya. Kasus ini sangat mengguncang dunia digital, mengingatkan banyak orang akan bahaya dari hubungan yang dimulai secara online, serta dampak buruk yang bisa terjadi saat teknologi digunakan tanpa tanggung jawab. Kehidupan Bianca Devins yang ceria dan penuh potensi akhirnya terputus dengan cara yang tragis. Tuh guys, bahayanya dengan teknologi. Kalau kita tidak bijak menggunakannya, bisa-bisa kita yang jadi korban teknologinya.
Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya untuk di-like dan di-subscribe. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa guys.